Sudah ya? Nah, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, sama-sama. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi contoh kasus kegagalan koordinasi. Ya. Jadi ada sejumlah investor potensial gagal mempertimbangkan efek pendapatan dari upah yang mereka bayarkan. Ya. Sehingga bisa jadi harusnya dia itu istilahnya berinvestasi, ya, tapi karena gagal mempertimbangkan, ya, karena adanya ya ini ya contoh kegagalan koordinasi, tidak ada informasi yang jelas. Harusnya bisa bekerja sama ya, kalau ada info yang lengkap ya, maka ini akan tentunya ya justru malah merugikan ya. Kemudian muncul interaksi dari berbagai perilaku yang sedikit terdistorsi ya. Yang distorsi itu maksudnya ya mungkin ada pengusaha ya yang ingin melakukan monopoli, misalnya yang seharusnya tidak dilakukan monopoli, dia melakukan monopoli ya. Jadi istilahnya akhirnya mengganggu atau merusak kondisi keseimbangan pasar ya. Kemudian timbul distorsi yang sangat besar sampai pada kegagalan proses industrialisasi secara langsung ya. Jadi distorsi itu semakin besar ya. Jadi bayangannya distorsi itu sebenarnya ya, kan pasar itu kalau yang efisien, yang sempurna adalah pasar persaingan sempurna ya, tidak ada artinya tidak ada yang dirugikan situ ya. Tetapi kalau ada pengusaha yang ingin menguasai ya, misalnya ingin menjadi monopoli, monopoli bisa jadi oligopoli ya, jadi misalnya untuk perusahaan kartel gitu kan, nah itu akan merusak atau disebut dengan distorsi pasar ya, sehingga ini menyebabkan juga kegagalan proses pembangunan itu sendiri ya, proses industrialisasi. Pengetahuan mengenai konsekuensi kegagalan koordinasi ini menimbulkan besarnya manfaat potensial atas peran aktif pemerintah di dalam konteks kebijakan jamak. Jadi harus paham ya mengenai konsekuensi adanya kegagalan koordinasi ini. Jadi ekuilibrium jamak ya, ekuilibrium jamak ini artinya pemerintah itu bisa ya bisa mendorong ya, meningkatkan pertumbuhan ya, jadi dari satu kondisi keseimbangan ke kondisi keseimbangan lebih baik. Oke, jadi dengan demikian ya, dari kegagalan koordinasi komplementaris tadi ya, maka ya, harus dibuat kebijakan intervensi mendalam ya. Jadi karena adanya kegagalan koordinasi tentu harus ada kebijakan dari pemerintah. Nah, ini ya, jadi kegagalan koordinasi yang mungkin timbul dengan adanya komplementaritas menegaskan kemungkinan adanya pembuat kebijakan intervensi yang mendalam. Logikanya sekali dorongan besar telah dilakukan, koordinasi pemerintah mungkin tidak akan diperlukan lagi. Jadi kalau pemerintah itu ya misal ada suatu masalah, kemudian melakukan intervensi secara mendalam, secara rinci, kemudian terjadi the big push, artinya terjadi dorongan yang besar ya, kemudian permasalahan tersebut hilang, maka ya koordinasi pemerintah pun tidak diperlukan lagi. Jadi cukup sampai permasalahan itu selesai, maka jangan ada lagi intervensi. Nanti kalau masih melakukan intervensi ya nanti malah jadi kacau ya, maksudnya menjadi justru tidak baik ya. Maksudnya kalau sudah selesai mungkin pemerintah bisa beralih ke yang lain ya, permasalahan yang lain. Nah, jadi kebijakan tersebut dapat menggerakkan perekonomian menuju ekuilibrium yang lebih baik ya, atau bahkan menuju tingkat pertumbuhan permanen yang lebih tinggi ya. Jadi kebijakan intervensi dalam ini ya, yang pada saatnya nanti dapat mencukupi diri sendiri ya, swasembada ya, mandiri ya. Jadi mandiri. Artinya kalau udah perekonomian itu sudah mandiri, udah bisa berjalan sendiri ya, tanpa campur tangan pemerintah, maka ya selesai gitu kan. Maksudnya pemerintah udah intervensinya gitu.
Nah, ini pasar yang tidak lagi mendapatkan bantuan pemerintah seringkali dapat mempertahankan proses industrialisasi sekali proses tersebut telah dicapai. Ya, artinya kalau dengan intervensi mendalam itu sudah tercapai, ya kan? Nah, tanpa bantuan pemerintah pun industrialisasi ini bisa berjalan, ya, masih bisa berlangsung, ya, sustainable. Ya. Bahkan ketika pasar tersebut tidak dapat memulai atau melengkapi proses industrialisasi tersebut, ya. Artinya dia masih bisa itu karena sudah dilakukan intervensi mendalam terhadap permasalahan yang ada. Sebagai contoh, ada beberapa kasus adanya buruh anak-anak mencerminkan suatu epidemi yang buruk di antara keluarga yang anak-anaknya bekerja. Misalnya masalah buruh anak, ya kan, harusnya kan mereka bersekolah, ya, tetapi mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan misalnya kan, sehingga inilah sebagai suatu permasalahan, ya. Akhirnya pemerintah melakukan intervensi mendalam terhadap masalah ini, ya, dibuatlah, ya, institusinya, ya, dibuatlah undang-undangnya. Nah, setelah sukses menghilangkan buruh anak, ya, dalam sejumlah kasus, regulasi buruh anak tidak perlu lagi ditegakkan, ya, untuk mencegah munculnya buruh anak kembali. Jadi artinya ya udah, kalau sudah selesai, udah hilang, udah bubar lagi gitu, jangan tetap ada, karena nggak perlu lagi ini kan, karena sudah permasalahan sudah selesai. Jika tidak terdapat dorongan untuk kembali ke perilaku yang terkait dengan yang buruk, ya maksudnya tidak ada kecenderungan untuk kembali terjadi, maka pemerintah tidak perlu lagi melanjutkan intervensi untuk yang dirancang untuk mengatasinya, ya. Kalau udah mandiri tadi, ya, udah sustainable, ya, bisa berlangsung dengan sendiri, ya sudah gitu kan, pemerintah tidak perlu lagi melakukan intervensi. Ya. Jadi pemerintah bisa memusatkan pada masalah krusial lain, ya, yang merupakan peran pentingnya dia, ya. Jadi bisa beralih ke masalah lain. Di antara implikasi yang lain, prospek adanya intervensi mendalam dapat berarti bahwa biaya penerapan kebijakan dapat dikurangi, ya. Jadi kalau tadi kesalahan koordinasi, kalau dengan adanya kebijakan intervensi mendalam, mungkin biaya penerapan kebijakan itu dapat dikurangi dengan adanya intervensi mendalam, ya. Jadi nggak perlu banyak banyak aktivitas, ya, tapi tetap dilakukan secara mendalam. Bantuan pembangunan ditargetkan secara seksama dapat memberikan hasil yang lebih efektif. Ini, ya, maksudnya dari intervensi mendalam. Nah, ini ada istilah karakter penyembuhan sekali jadi, ya. Jadi artinya itu, ya, karena intervensi mendalam sudah detail, ya, permasalahan itu diselesaikan, ya, maka dikatakan bahwa pembuat kebijakan sangat ampuh dalam mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi, ya. Jadi ini, ya, pemerintah bisa berpindah dari suatu kondisi equilibrium, ya, dari kondisi yang rendah, yang sedang, ya, ataupun yang tinggi. Namun hati-hati dengan kebijakan intervensi mendalam, ya, karena pemerintah punya potensi gagal, ya. Kegagalan pemerintah itu dari bagaimana, ya. Jadi di lain pihak intervensi mendalam menyebabkan potensi biaya dari peran publik juga menjadi jauh lebih besar. Kalau tadi mungkin bisa menekan biaya kebijakannya, ya, membuat kebijakannya, tapi ternyata biaya untuk aplikasinya juga mungkin bisa lebih besar, ya. Jadi trade off sebenarnya kalau dalam ekonomi, ya. Satu sisi ini bisa dikurangi, tapi di sisi lain biayanya juga lebih besar untuk penerapannya. Kemudian konsekuensi pilihan kebijakan menjadi lebih berat, ya, karena itu tadi, ya, intervensi yang mendalam detail, ya, karena kebijakan buruk yang dibuat masa kini dapat merumuskan perekonomian ke dalam equilibrium yang buruk selama beberapa tahun ke depan. Jadi kalau kebijakannya itu salah, ya, mengandung kesalahan ataupun dukungannya juga istilahnya pendukungnya juga lemah, maka malah justru dapat menyebabkan perekonomian terjerumus ke dalam equilibrium yang buruk, ya.
bukan saat sini aja, tapi beberapa tahun ke depan itu sulit ya untuk lepas gitu ya. Karena artinya kalau udah melakukan kesalahan, ya, maka untuk memperbaikinya itu butuh waktu, nggak cuma setahun 2 tahun. Ya. Jadi kebijakan yang buruk bahkan dapat menggerakkan perekonomian ke dalam ekonomi yang lebih buruk daripada semula. Bisa jadi lebih buruk dari yang sebelumnya ya. Padahal inginnya memperbaiki ya, tapi karena kebijakannya lemah, salah gitu kan ya, maka malah kondisinya lebih buruk dari sebelumnya. Nah, ini ya, itu artinya pemerintah gagal ya melakukan kebijakan intervensi mendalam. Hal buruk dari intervensi mendalam bisa terjadi misalnya karena apa? Nah ini ya, mungkin karena pemerintahnya korup ya, tingkat korupsinya tinggi ya. Jadi pemerintah mungkin merupakan bagian terbesar dari masalah dan memainkan peran kunci dalam melestarikan ekonomi yang buruk. Misalnya sebuah rezim yang sangat korup. Atau sejumlah pejabat pemerintah ya, dan politisi mungkin mendapat keuntungan pribadi dari kebijakan terkait. Jadi menguntungkan pihak pembuat kebijakan tadi ya, pemerintah dan politisi, ya. Tapi tidak memikirkan rakyat. Nah, ya, jadi hal buruk terjadi kan intervensi mendalam. Ya. Jadi hati-hati ya, bisa baik atau bisa juga sangat buruk. Ya. Nah ini ya, adalah sangat naif dan bahkan berbahaya jika berharap ya pemerintah akan menjadi sumber reformasi yang dapat menggerakkan perekonomian menjadi ekonomi yang lebih baik ya di negara di mana pemerintahnya justru merupakan bagian dari kaitan kompleks ekonomi yang buruk. Yaitu ya misalnya mungkin pemerintahnya terlalu tinggi ininya ya, kekuasaannya, jadi mungkin diktator ya, jadi yang tadinya diandalkan ya untuk bisa memperbaiki perekonomian ya, tetapi malah justru tidak tercapai. Jadi malah justru memperburuk, memperparah. Ya. Bisa saja ya. Bahkan bila pemerintahnya tidak korup, ya, tapi ya mengandung banyak kelemahan, ini juga ya dampaknya itu sangat besar ya. Jadi dia nggak korup ya, tapi mengandung banyak kelemahan. Ini terjadi ketika kebijakan tersebut mendorong perekonomian menjadi ekonomi yang secara fundamental berbeda yang akan sulit untuk dibalik. Ya. Jadi mungkin dia nggak melanjutkan yang sebelumnya ya, jadi menuju suatu kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Nah kalau sudah berbeda ya akhirnya kan ya kalau dia bagus, kalau enggak ya kan sulit untuk balik, gitu, untuk kembali lagi ya. Nah, bisa jadi ya seperti itu. Dalam banyak kasus inilah problema pentingnya sejarah dan kehidupan yang sedang berkembang, yaitu ketika kondisi masa lalu menunjukkan apa yang mungkin terjadi hari ini. Ini tadi ya. Jadi kalau dia ya, tidak belajar dari sejarah, harusnya dia melanjutkan ya yang baik, malah dia membuat sesuatu yang berbeda tetapi ternyata tidak berhasil ya. Evolusi yang gagal ya. Jadi belajar dari sejarah ya. Oke, dari kebijakan mendalam ini kita harus juga mempertimbangkan ya kerjasama antara sektor publik dan swasta ya. Jadi sektor publik itu maksudnya pemerintah ya, dan swasta tentunya ya perusahaan-perusahaan yang artinya ada permasalahan itu bisa ditangani bersama ya antara sektor publik maupun sektor swasta. Jadi oleh karena itu kita harus bekerja membangun institusi yang mendorong para pelaku di dalam sektor publik dan swasta untuk bekerja bersama, yang baik langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat menciptakan kondisi yang dibutuhkan untuk mematahkan jebakan kemiskinan. Ya. Arahnya kan kita memang ingin supaya ya, mengurangi kemiskinan ya. Jadi jebakan kemiskinan yang artinya ya tadi ya kalau terjadi kesalahan koordinasi ataupun karena
kondisi yang lemah dan buruk tadi ya, ini bisa ya gagal ya. Tapi kalau bisa bekerja sama ya, untuk mendukung pembangunan akan bisa mengeluarkan dari jebakan kemiskinan. Ya. Namun ya dalam kebijakan ekonomi mendalam ini tidak bisa lepas dari komunitas internasional. Jadi dalam mematahkan jebakan kemiskinan, komunitas internasional juga punya peran penting, yaitu dapat memberikan gagasan, model, serta berfungsi sebagai katalis perubahan, ya, perantara ya, ataupun juga penyedia dana yang dibutuhkan. Ya. Jadi komunitas internasional itu ya sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa itu peranannya sangat penting ya bagi dunia ketiga ya, atau bagi negara berkembang. Nah sekarang apa kontribusi model-model baru pembangunan ya, model-model kontemporer. Jadi kontribusi model baru pembangunan mencakup pemahaman yang lebih baik terhadap berbagai penyebab dan efek jebakan kemiskinan ya. Jadi memang kayak equilibrium jama ya, dorongan yang besar, kemudian juga pouring ya, itu kan arahannya untuk mengeluarkan ya dari jebakan kemiskinan. Pemahaman itu diperoleh dengan cara apa ya? Memberi penekanan yang lebih rinci terhadap peran jenis-jenis komplementaritas strategis yang berbeda ya. Jadi kaum komplementaritas ya, jenis-jenisnya yang tentunya yang bagus ya, yang strategis ya, itu bagaimana ya memahaminya ya, untuk melakukan analisa lebih lanjut ya. Kemudian menjelaskan peran ekspektasi. Ya, ekspektasi itu artinya memprediksi ya, mempunyai harapan ya, ekspektasi ke depan itu bagaimana. Kemudian menyoroti cakupan potensial intervensi mendalam ya, yang sebelumnya ya, intervensi mendalam. Kemudian memperbaiki pemahaman kita tentang potensi peran pemerintah dan kendala terhadap aktivitas peran tersebut. Jadi bagaimana peran pemerintah sebenarnya ya. Nah, ini kontribusinya terhadap pembangunan ya. Kontribusi. Pendekatan baru dengan lebih jernih menunjukkan potensi kontribusi yang sesungguhnya dari apa. Ya. Jadi pendekatan baru yang lebih baik ya, lebih bagus yaitu potensi kontribusi untuk bantuan pembangunan dari luar yang melampaui penyediaan modal. Artinya bantuan pembangunan itu ya bisa lebih tinggi ya dari hanya sekedar penyediaan modal. Kemudian pemodelan cara-cara baru untuk mengerjakan suatu ya. Jadi kontribusi model baru pembangunan juga bagaimana model-model itu untuk mengerjakan suatu ya yang kayak the big push ya, bagaimana mencapainya ya kan, bagaimana modelnya ya dan sebagainya ya. Jadi itu peran dari kontribusi dari model pembangunan. Namun ada keterbatasannya. Apa keterbatasannya? Ternyata ya memang bagus ya, model itu memang bagus dan mendalam. Jadi analisisnya memang mendalam dari model baru ini. Tapi implikasinya belum jelas ya. Implikasinya pada kebijakan praktis itu belum jelas. Seperti apa sih gitu kan? Nah itu yang harus dikaji ya. Jadi kalau the big push itu seperti apa yang bisa berhasil ya? Kemudian teori Oring juga bagaimana? Namun mungkin memang masih terlalu awal untuk mengharapkan rekomendasi kebijakan yang terinci dari pendekatan ini. Ya makanya harus dikaji lebih dari berbagai aspek ya mengenai ini. Oke, sekarang pemahaman jebakan pembangunan. Ya, maksudnya jebakan pembangunan itu melakukan pembangunan tapi ternyata tidak berhasil. Ya.
tidak berhasil untuk menaikkan taraf hidup masyarakat. Seiring dengan semakin luasnya pemerintah yang demokratis di seluruh dunia, pemahaman baru terhadap jebakan kemiskinan dapat memberikan panduan bagi rancangan kebijakan lebih efektif daripada beberapa tahun yang lalu. Jadi ini berkaitan dengan sistem pemerintahan ya. Jadi kalau demokratis kan artinya dia mau menerima saran ya kan. Beda dengan negara yang tirani ya, diktator gitu kan. Jadi ya bisalah ya memberikan panduan rancangan kebijakan yang lebih efektif. Nah ini ada Karl Hoff dan Joseph Stiglitz, jadi ini juga para pemikir ya dari ekonomi pembangunan ya, yaitu dia mengatakan, menyimpulkan dalam kondisi demokratis pun ya pemerintah sebenarnya bisa gagal ya, demikian pula pasar ya, karena memang arahnya ke pasar. Namun perkembangan positif yang terjadi pada tahun terakhir ini adalah untuk mencoba intervensi yang lebih terbatas ya, demi memanfaatkan imbasan antar lembaga dan untuk mencoba merancang tahapan reformasi kebijakan yang akan mempermudah tercapainya equilibrium yang baik. Jadi artinya intervensi yang terbatas ya, ya mungkin seperti kayak KRN ya, kontra revolusi neoklasik, jadi membatasi intervensi ya. Tapi memang arahannya untuk memanfaatkan imbasan antar lembaga. Artinya antar lembaga itu ya, tentu ingin melakukan koordinasi yang baik biar mereka bekerja untuk bisa mengatasi jebakan kemiskinan tadi, jebakan pembangunan ya. Jadi untuk merancang tahapan-tahapan informasi ya supaya bisa tercapai ya. Nah, maksudnya gitu ya. Jadi nggak mesti negara demokrasi itu bisa ya. Jadi sampai di sini dulu mengenai ya intervensi yang mendalam dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan pemahaman jebakan maupun model kontribusi ya. Ya silakan yang ingin bertanya untuk permasalahan ini. Izin Bu, izin bertanya Bu. Ya, Bisa dilihat slide ke-9 Bu mengenai intervensi mendalam Bu. Ya, oke. Ya. Oh ya, di situ kan dikatakan bahwa kegagalan koordinasi yang mungkin timbul dengan adanya komplementaritas. Itu maksudnya apa ya Bu? Komplementaritas ini bahasa sederhananya seperti apa ya Bu? Waktu di awal kemarin saya sudah menjelaskan kan komplementaritas itu. Jadi suatu agen ya dia melakukan sesuatu yang membuat insentif agen lain melakukan juga gitu, berkomplemen, jadi saling melengkapi ya komplementaritas. Jadi kan kalau yang kemarin saya contohkan misalnya ada pengusaha dia melakukan sesuatu model baru ya, ternyata dia berhasil sehingga agen lain ya pengusaha lain itu melakukan juga ya, membuat insentif mereka melakukan. Tapi karena tidak ada informasi dari masing-masing ya, maka itulah ya terjadinya kegagalan koordinasi tadi ya. Jadi maksudnya dengan adanya kaum komplementaritas ya, komplementaritas itu kan pemahamannya itu ya, bahwa perilaku suatu agen bisa membuat insentif bagi agen lain untuk melakukan gitu ya. Jadi misalnya dia hanya tahu oh perusahaan ini melakukan ini gitu kan, dan dia melakukannya gitu. Seharusnya kan melakukan ini dulu koordinasi gitu kan, supaya yuk kita sama-sama gimana supaya misalnya di satu sektor itu bisa menghasilkan the big push itu tadi gitu kan. Tapi karena akhirnya tidak ada informasi yang ya mereka akhirnya jalan sendiri-sendiri dan
Ya itulah yang namanya kegagalan koordinasi. Jadi kegagalan koordinasi ini lahirnya dari adanya komplementaritas tadi. Ya. Jadi komplementaritas bagus, tapi harus ada apa? Ya. Koordinasi, harus ada informasi. Gitu. Dia melakukan apa dan bagaimana. Gitu. Ya, contohnya itu aja, misalnya PLN dia mau memasang kabel ya yang canggih ya, bisa fiber optik yang lebih resikonya lebih tinggi, resikonya lebih rendah dan sebagainya kan, diikuti oleh agen lain. Wah iya nih kalau kayak gini bagus gitu kan, tapi karena nggak ada koordinasi akhirnya ya itu tadi ya, jadi penggalian yang berkali-kali, padahal itu juga kan efeknya jadi buruk gitu terhadap kedua efeknya buruknya ke masyarakat ya kan, kalau jalanan digali itu mengganggu perekonomian kan. Itulah maksudnya ya. Gimana? Oh iya. Jadi Bu, kalau saya simpulkan mungkin kalau kegagalan koordinasi itu menegaskan jadi pemerintah itu harus membuat kebijakan ya karena kegagalan dari koordinasi tersebut gitu ya Bu. Nah, untuk mengatasi kegagalan koordinasi, maka haruslah dibuatnya kebijakan intervensi yang mendalam. Artinya pemerintah menjadi harus punya ya bagaimana nih mengatasi yang tidak ada koordinasi ini tadi gitu loh. Jadi dibuatlah pemerintah harus membuat kebijakan intervensi mendalam itu terhadap permasalahan itu. Jadi oh iya, paham Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan ya. Yang lain gimana? Nih yang sedang terjadi sekarang nih apa? Omnibus undang-undang cipta kerja ya. Lagi pada demo ya. Di tempat kalian ada demo juga Pak? Nah itu apa? Kalau di sini nggak ada Bu. Alhamdulillah nggak ada ya. Ulul di mana Ulul? Saya lupa Ulul. Ulul Hidayat. Ulul Hidayat. Kamu di mana Lul? Ulul. Halo. Ya dari Sulawesi Tenggara, Bu. Oh, Sulawesi Tenggara ya. Oh iya, dia sinyalnya putus nyambung ya. Oh di tempatmu nggak ada ya, di Sulawesi Tenggara ya? Nggak ada demo ya? Ada tapi di Kendarinya Bu, kalau di bagian Buton nggak ada. Oh gitu. Izin menjawab Bu. Iya iya. Sulawesi Tenggara hanya kota Kendari Bu. Oh iya. Oh nggak ada di situ ya? Iya Bu, kota Kendari aja Bu yang itu. Oh gitu. Oke. Jadi kalau kita kaji itu kan kita bisa kaitkan dengan teori ini ya. Dari sisi intervensi mendalam kah? Ya? Atau dari ya data dari sisi kegagalan koordinasi ya. Itu sebenarnya kenapa terjadi seperti itu ya. Nah, jadi bisa jadi sebenarnya juga ada pihak-pihak ya yang provokator ya. Di situ kan seolah-olah pemerintah berpihak kepada pengusaha, ya kan? Sementara buruh banyak dirugikan dengan undang-undang itu, sehingga diprovokatorin lah gitu kan. Ini loh dengan undang-undang begini nanti tidak dapat pesangon, nanti upah bisa seenak ke pengusaha, nanti wah macam-macam gitu kan. Padahal bukan seperti itu mungkin ya maksud pemerintah. Ya. Pemerintah ingin the big push ya, ingin supaya pengusaha-pengusaha itu saling mendukung ya, saling bekerja sama ya, untuk bisa meningkatkan pertumbuhan, kan? Sehingga kan dibukalah investor ya kan untuk bisa berinvestasi di Indonesia ya dengan kemudahan-kemudahan itu gitu ya. Jadi supaya
pengusaha-pengusaha itu bisa sangat kuat ya, sehingga perekonomian menjadi lebih baik. Kan tujuannya supaya perekonomian itu menjadi lebih baik ya. Tapi memang mungkin memang mengandung merugikan para buruh gitu, kebijakan itu. Tapi mungkin ya tahap awalnya saja ya, tapi mungkin ketika ya mudah-mudahan ya ketika pengusaha itu sudah menampakkan hasil yang bagus ya, tentu juga harus memikirkan pekerja. Memang kadang-kadang dari satu sisi pekerja itu pengusaha itu tidak ya pemerintah juga mengenai UMR dan sebagainya gitu. Jadi satu sisi pemerintah harus memperhatikan pengusaha ya, karena perusahaan kami udah nggak bisa berjalan, tidak mampu dengan menerapkan kebijakan yang ada. Di satu sisi pemerintah juga harus memperhatikan kaum buruh ya, pekerja ya, yang harus dijamin hak-haknya. Itu kan memang undang-undang itu digodok dengan seksama gitu. Cuma saya juga belum tahu detailnya ya kan, saya cuma dari media. Bahkan undang-undang itu kan bukan hanya satu ya, ada 12 kementerian ya yang menggodoknya ya bersama DPR ya. Sehingga DPR menyetujui, kemudian terjadilah undang-undang ya. Tapi ada pihak-pihak yang mungkin tidak paham ya, sehingga ya jadilah dimanfaatkan juga kadang ya kondisinya ya, dimanfaatkan juga oleh pihak-pihak yang mempunyai dendam mungkin ya. Oke, silakan ada yang mau berkomentar lagi. Ini kita udah ingin tanya Bu. Ya, silakan Austin. Terkait yang demo Omnibus Law ini sih Bu, apa itu dengan terjadinya distraksi seperti ini termasuk pengaruh dari pola pikir bangsa kita nggak sih Bu? Atau gimana gitu? Ya, bisa ya. Jadi pola pikir atau kepribadian bahwa pertama ya, kaum buruh itu gampang banget terprovokasi ya, karena kehidupan mereka kan masih sangat lemah ya, perekonomian mereka, sehingga kalau orang itu ya itu tadi ya, jebakan kemiskinan itu ya, mereka mudah sekali dipengaruhi ya, kemudian juga mereka akhirnya berpikir bahwa mereka selalu pihak yang ditindas. Kemudian juga ya, kadang-kadang pola pikir dari entah ya masyarakat atau pemerintahnya ya, yang inginnya tuh mendapat bantuan terus, ya nggak? Pola pikirnya ya. Kayaknya senang banget dapat bantuan, yang nggak pingin mandiri. Yang bagus itu kan mandiri ya, jangan bergantung kepada yang lain. Ya, kalau bisa sendiri ya sendiri usahakan. Ya, kita lihat aja kan orang masih kalau udah ada bantuan, wah ya, jadi senang disebut sebagai miskin, gitu. Ngaku miskin ya kan? Itu mentalnya gitu, mental miskin. Ini pola pikirnya memang ya. Nah itu sebenarnya ya menyedihkan juga ya. Sehingga orang-orang yang seperti itu kan sangat lemah ya kan, dan mudah diprovokasi. Ya seharusnya berpikirnya, wah saya harus jangan bergantung dong pada pengusaha. Saya harus bisa mandiri, saya harus bisa usaha sendiri. Harusnya begitu ya. Jadi jangan mau jadi buruh selamanya, jangan gitu loh maksudnya. Harusnya kan gitu. Saya bisa juga dong bikin usaha sendiri, ya kan? Ya misalnya dari gaji yang ada ya. Kalau orang itu ya punya keinginan yang kuat, pasti ada jalan. Insya Allah ada jalan. Ya.
Jadi benar mentalnya ya, pola pikirnya itu yang sebagian besar masyarakat itu. Ya, bagaimana memperbaikinya ya, generasi muda inilah yang harus diperbaiki ya. Kita mengajak mereka ya, jangan mudah terprovokasi, kemudian juga ya ayo kita bangkit, jangan mau di bawah terus ya. Kan kita sendiri yang bisa menentukan ya, kalau nggak setuju dengan undang-undang itu ya, karena merugikan pekerja, ya udah jangan mau bekerja gitu aja ya. Cari jalan lain, ngapain juga katanya. Wah kalau ini merugikan pekerja, udah coba kalau mereka itu bersepakat ya nggak bekerja ya, mungkin pengusahanya juga jadi bingung. Ya artinya ya itu ya, jadi mungkin ya itu benar ya, pola pikir dan mentalnya juga kalau saya bilang sih masih mental miskin ya, masih senang minta gitu, minta bantuan, minta perlindungan, minta. Coba kalau kayak orang ini ya, Korea ya, Taiwan, Vietnam ya, mereka tuh nggak mau terima bantuan dari luar negeri, itu nggak mau. Kami bisa, kami mampu ya, jadi nggak mau dikatakan lemah ya, dikatakan tidak bisa mengurus diri sendiri gitu. Jadi mereka menunjukkan ya, saya mampu gitu, kan. Akhirnya mereka mencari jalan ya, terbukti ya. Misalnya Vietnam ya, dulu ya Indonesia itu membantu mereka ya, waktu perang saudara juga kan ya, sampai ada pasukan khusus ya, dan pokoknya terbelakang banget ya kan. Nah sekarang kebalik ya, Vietnam itu maju karena mereka itu gigih, nggak mau berganti. Korea juga, Korea Selatan. Jadi hasil industri mereka justru ya, mereka bangga dengan buatan dalam negeri sendiri. Kalau kita kan enggak ya, kita bangga dengan produk luar negeri. Itu sama ya, pola pikir atau mentalnya itu ya, itu yang harus diperbaiki ya. Oke ya, bagus ya, Austin. Ada lagi yang ingin pendapat? Ya silakan Aida. Berarti Bu, untuk negara-negara yang sedang negara-negara yang sedang membangun negaranya atau negara dunia ketiga itu rata-rata jebakan kemiskinannya itu karena masyarakatnya sendiri gitu ya Bu? Ya, salah satunya kemarin kita sudah bahas ya, peninggalan penjajahan ya, dan kolonialisme ya, bisa jadi masyarakatnya itu, makanya harus ada inovasi, harus ada gebrakan, harus ada. Nah itulah pentingnya institusi ya, institusi lembaga ya, ya memang harus sering-sering diadakan pelatihan ya, bimbingan konseling lah kalau mahasiswa tuh ya seharusnya ya. Jadi jangan mereka itu ya merasa udahlah kita ini lemah ya kan. Karena kan memang sebagian besar negara berkembang itu dari negara jajahan. Jadi merasa sudahlah kita ini lemah, kita ini nggak bisa ya sulit lah untuk kita mandiri gitu. Mental seperti itulah ya, bisa jadi ya karena masyarakatnya. Jadi beda dengan negara maju itu yang dulu itu memang mereka kan istilahnya dari awal memang melakukan revolusi industri, mereka ingin maju, mereka bertekad ya. Nah seperti itu. Jadi memang perbedaannya bisa jadi karena itu ya, memang mental masyarakat. Jadi ya kalau saya sih, menurut saya ya bimbingan konseling itulah ya istilahnya ya, pembinaan mental ya, masyarakat ini janganlah senangnya dibantu gitu. Kalau bisa membantu orang ya, termasuk kita ya, janganlah kita senangnya dikasih ya, kita harus bangga kalau kita bisa memberi, jangan diberi ya. Nah itu ya, jadi kalau menurut saya itulah yang, nah peran agama ini juga penting ya. Kalau kita mau ya, kalau kita pelajari ya, agama itu menjadi
istilahnya buat merubah pola pikir itu tadi. Dalam agama Islam sendiri ya, kita lebih sering di dalam ayat Quran itu disuruh bersedekah, kan? Infak, sedekah, ya. Zakat, ya, sholat dan zakat. Ya, apalagi itu yang sering disebut ya. Pokoknya intinya kita harus berbagi, gitu kan? Itu kan udah pelajaran banget. Kalau kita orang senang berbagi, ya, maka itu akan lebih kuat dibandingkan orang yang sebenarnya berharap dibantu. Karena itu yang sering picu kan gitu. Termasuk buruh ini ya. Coba kalau buruh itu mentalnya, saya nggak mau jadi buruh terus. Saya akan bikin usaha walaupun kecil-kecilan. Ya udah nggak bisa terprovokasi ya. Ya biarin aja peraturan-peraturan, ya kan. Nah, bisa jadi nanti malah pengusahanya yang. Ya, tapi kalau misalnya UKM-nya itu maju, ya bisa jadi kan UKM-nya maju, ya usaha kecil mikronya maju, bisa jadi perekonomian juga kuat kan, nggak mesti yang besar-besar ya. Kalau UKM itu maju sehingga bisa menopang masyarakat tadi ya. Kadang-kadang itu ya yang kan sebenarnya sering ya diserukan gitu kan bahwa Jokowi mendukung untuk membantu UKM segala macam ya kan. Tapi mungkin karena mental itu tadi ya, mentalnya males gitu loh, nggak ulet, ya nggak gigih gitu loh. Jadi belum apa-apa mau merasa paling juga nanti gagal, paling juga nanti ya itu yang kayak gitu itu ya. Jadi pola pikirnya itu yang masih belum bisa menjadi orang yang kayak Jepang gitu kan, sampai ya ulet dia, pokoknya kalau belum berhasil dia akan berusaha terus ya. Benar ya, jadi pola pikir dan masalah ya. Makanya terbelakang terus gitu, itu jebakan kemiskinan dan juga jebakan pembangunan gitu. Pembangunan konsepnya bagus gitu ya, tapi giliran implikasinya untuk melaksanakannya ya, disitulah ya yang menjadi tantangan, yang menjadi hambatan ya. Oke, bagus ya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, sudah 14.29. Saya memberikan tugas responsif untuk pertemuan sekarang. Silakan siapkan alat tulisnya. Ya, boleh diketik, boleh ditulis ya kalau dalam hal tugas ini ya, silakan ya. Pertanyaannya adalah jelaskan model kontemporer pembangunan dan keterbelakangan. Jelaskan ya apa saja model-model kontemporer pembangunan dan keterbelakangan ya. Jadi apa yang ada di slide atau yang di buku ya, silakan ditulis apa yang kalian ketahui ya tentang model kontemporer ya, termasuk yang sudah saya jelaskan ya. Jadi walaupun saya nggak menjelaskan Debikus ya, O-ring ya, kemudian ekonomi jama ya, silakan ya dijelaskan secara ringkas. Mungkin itu saja ya. Sudah jam 14.30, berarti sudah 1 jam. Ya. Kita akhiri saja ya, dan kita lanjutkan minggu depan itu dengan ya, pertemuan 7 tentang kemiskinan dan ketimpangan, ya mungkin itu pertemuan untuk bahan UTS ya sampai minggu depan ya. Jadi nanti persiapan UTS, kalian nggak usah takut dengan UTS ya, karena juga pertanyaannya juga ya berkisar apa yang sudah disampaikan ya. Oke, kalau begitu silakan Ulul untuk kembali memimpin doa mengakhiri kuliah ini ya. Mana Ulul? Sinyalnya nih Ulul nih ya. Ulul, dengarkah dirimu? Kayaknya sinyalnya putus nih. Ya, izin Bu. Ya, maaf. Oh ya, tadi sinyal Bu. Iya, makanya. Ya, izin tutup ya Bu. Ya, silakan. Ya.
Baik Bu, izin mengucapkan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, marilah kita berdoa agar motivasi kita masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Oke ya, kayaknya Ulul putus lagi nih. Oke ya, berdoa dicukupkan. Ya, berdoa nggak pernah selesai ya, tapi dicukupkan ya. Oke, saya doakan semoga kalian semua dan juga keluarga ya senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, ya, banyak rezeki dan kemudian kelancaran segala urusan dari Allah. Ya. Dan mudah-mudahan ya bisa melaksanakan UTS dengan baik untuk semua mata kuliah ya, mendapatkan nilai yang A. Bagus semua ya, nilai A ya. Amin. Ya. Silakan tersenyum dulu ya. Walaupun di siang seperti ini ya. Jadi kalau kita happy, kita bahagia, insya Allah kita sehat dan urusan jadi lancar ya. Dan saya juga minta doa ya, seperti yang saya jelaskan bahwa saya ingin berhasil membantu banyak orang ya. Nah ini tergambar dari volume poin. Tapi untuk bulan ini saya minta doanya naik ya, jadi 3.100 volume poin ya. Artinya saya bisa membantu orang lebih banyak lagi ya. Selipkan doa di antara doa kalian. Saya berterima kasih bagi yang sudah mendoakan ya. Insya Allah ya. Karena doa itu nggak tahu ya mana doa yang didengar Allah gitu kan. Dari sekian banyak ya kan, makanya saya senang ya minta doa dengan kalian ya. Juga saya juga tentunya sering mendoakan kalian semua ya, jadi kita sering mendoakan ya. Terima kasih yang sudah mau mendoakan dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan saya akhiri dengan, ya Ulul nggak apa-apa, Ulul dia ngechat ya kan. Oke, saya balas dulu. Maaf jaringan saya sedang kurang stabil. Oke, Ulul. Oke ya. Baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Salam sejahtera untuk semua. Selamat Pagi. Pagi. Oke ya. Jadi kalau kita teriak semangat itu, insya Allah energi positif akan muncul ya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Saya